Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man kana aula bihi wa sallim taslima. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat subuh, marilah kita mulai subuh kita kali ini dengan doa yang senantiasa diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali memasuki waktu subuh, waktu pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang halal lagi baik, wa amalan mutaqabbala, dan segala amal jadikanlah amal yang engkau terima di sisimu. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengurai materi pada subuh kali ini, kami mengucapkan selamat hari raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal soleh yang telah kita lakukan, khususnya di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun bahasan kita pada subuh kali ini, insyaallah mengurai kembali, melanjutkan bahasan tentang prinsip sebagai seorang muslim. Bahwa di antara prinsip tersebut, kita sebagai seorang muslim hendaklah memperhatikan adab-adab Islami dalam keseharian. Dan telah kita urai pada bahasan yang lalu bagaimana seorang muslim dalam meminta izin kepada saudaranya. Maka pada subuh kali ini masuk kita kepada adab berikutnya yang mesti kita perhatikan, terlebih-lebih pada hari-hari tasyrik ini, pada hari raya ini, yaitu adabul akli wasyarabi, yaitu adab tentang makan dan minum. Setiap hari kita makan dan setiap hari kita minum. Terlebih pada hari tasyrik ini bahkan disuruh kita untuk makan dan minum. Seorang muslim bahkan tidak diperbolehkan berpuasa pada hari raya dan 3 hari tasyrik sampai pada hari Jumat besok. Ini menandakan bahwa agama kita menganjurkan, bahkan menyuruh tidak semua hari itu dipuasakan. Tetapi ada hari-hari di mana kita makan dan minum justru dianjurkan. Maka termasuklah hari-hari yang sedang kita lewati saat ini. Bahkan selesai pun Bapak dan Ibu, hari tasyrik ini setiap hari tidak berhenti kita makan, tidak berhenti kita minum. Maka bahasan kita pada pagi ini, bagaimana menjadikan makan kita berpahala dan menjadikan minum kita berpahala jika kita mengilmuinya sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa saja yang mesti kita perhatikan? Yang mesti kita perhatikan yang pertama adalah ketika makan dan minum diniatkan untuk meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin kadang kita agak abai dalam adab yang pertama ini. Kadang kita lupa berniat ketika makan bahwa makan itu hendaknya giat, semangat, ada kekuatan kita untuk beribadah kepada Allah. Kadang kita hanya makan saja tanpa niat. Pokoknya ada makanan dimakan, minum haus ya minum, sekadar itu kita baru. Tapi kita lupa selama ini makanan minuman yang kita makan ataupun teguh itu semestinya sebelum kita memakan dan meminumnya kita niatkan agar Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk bertambah semangat beribadah dan taat kepadanya.
Makanya tidak mengherankan Bapak dan Ibu, orang bisa dapat amal jariyah dari memberikan makan kepada orang yang soleh. Bukankah Nabi SAW bersabda di dalam hadis menerangkan kepada kita, siapa yang memberikan perbukaan kepada orang yang berpuasa, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala puasa tanpa mengurangi pahala dari orang yang dia beri perbukaan. Mengapa demikian? Karena dengan memberikan makanan bertambah ketaatan orang yang berpuasa. Otomatis yang memberikan dapat pahalanya. Maka ketika kita makan dan minum, niatkan dengan niat yang baik. Nah, ini berarti ada kaitannya dengan prinsip yang pertama. Meniatkan segala sesuatu dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW pun menyampaikan sabdanya, la tusahib illa mu'min. Di dalam kehidupan sehari-hari itu kamu tidak boleh berteman dekat kecuali dengan orang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Diulangi Bapak dan Ibu, ternyata Nabi SAW ada mengkhususkan sabdanya soal makanan. Untuk siapa makanan kita yang makan disampaikan oleh Nabi, saking pentingnya persoalan ini. Bahkan kalau seandainya kita mengundang makan orang lain, kata Nabi, jangan sampai kita mengundang orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Nabi sampaikan, wala yakul, dan janganlah makan ta'amaka makananmu illa taqi, kecuali hamba yang bertakwa. Karena kalau kita memberikan makanan ataupun kita yang makan, orang-orang soleh, orang-orang taat, kita pun dapat pahalanya. Maka berhati-hatilah Bapak Ibu kalau kita mentraktir orang yang suka bermaksiat. Mengapa demikian? Karena dengan makanan yang kita berikan bukannya bertambah taat, bertambah kemaksiatan kepada Allah, bertambah dosa dia, kita pun dapat dosanya. Jadi hal yang pertama yang harus kita perhatikan dalam adab makan dan minum, siapapun yang mau makan, siapapun yang mau minum, hendaklah dia berniat baik. Apa niatnya? Meningkatkan ketakwaan dan ketaatannya kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ketika akan makan dan minum, berdoa kepada Allah agar dia berlindung dari kelaparan. Berlindung dari kelaparan. Dan Nabi SAW punya doa tentang ini. Kata Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad dhaji' wa a'udzubika minal khiyanah fa innahu bi'sal bitana. Allahumma inni a'udzubika minal ju'. Allahumma inni a'udzubika minal ju'. Apa artinya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelaparan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perut yang kosong, lapar. Karena sesungguhnya kelaparan itu seburuk-buruk teman tidur. Jadi Nabi SAW di antara doanya memohon perlindungan kepada Allah dari kelaparan. Karena kalau perut sudah kosong Bapak dan Ibu, di antara dampaknya adalah buruknya hati. Jikalau perut sudah kosong, hati menjadi buruk. Makanya Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah dari hal itu. Makanya kita dengarkan berita-berita, di antaranya berita pembunuhan, di antara banyak penyebabnya adalah soal perut. Mengapa orang sekarang ini ramai-ramai membuat ricuh ini dan itu adalah soal perut. Karena mengapa? Betul kata Nabi SAW, kelaparan itu seburuk-buruknya teman untuk tidur. Orang kalau sudah sangat lapar, malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang kedua,
adab selain niat yang baik, meminta perlindungan kepada Allah dari kelaparan. Yang ketiga, adab berikutnya adalah kita seorang muslim dilarang makan dan minum dari bejana emas dan perak. Nabi SAW menyampaikan, la talbasul harira walad dibaja wala tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Janganlah kamu memakai kain sutra dan janganlah kamu minum dari bejana emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan janganlah pula kalian makan dari bejana emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya, karena sesungguhnya bejana perak, piring yang terbuat dari emas dan perak itu dibagikan di dunia ini untuk mereka. Maksudnya orang Yahudi dan Nasrani. Walana fil akhirah, tapi nanti bejana perak dan emas itu untuk kita nanti di akhirat. Maka dari sini kita dapat memahami bahwa yang pertama, Nabi SAW melarang kita kalau makan ataupun minum menggunakan bejana piring dari perak ataupun emas. Yang kedua, di antara hadis ini menyampaikan kepada kita ternyata nanti penduduk sorga kalau makan ataupun kalau minum piringnya terbuat dari emas dan perak. Jadi bersabar-sabarlah dahulu, kira-kira begitu kata Nabi SAW. Biarkanlah orang-orang kaya, orang-orang Yahudi ataupun Nasrani menggunakan piring dari emas ataupun perak. Kita yang muslim bersabar terlebih dahulu, karena kita nanti di dalam sorga kalau makan dan minum insya Allah menggunakan bejana dari emas dan perak. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah pastikan makanan yang akan kita makan ataupun minuman yang akan kita teguk itu statusnya adalah halalan thayyiba, halal. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Allah sampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian hendak makan, maka makanlah dari yang baik, makanlah dari yang halal, dari apa-apa yang telah kami berikan rezeki kepadamu. Jadi perihal yang harus kita perhatikan Bapak Ibu, yang keempat adalah apapun yang kita makan, apapun yang kita minum, pastikan itu adalah hal yang halal. Karena terdapat dalam sebuah hadis di mana orang kalau makan makanan yang haram, minum yang minuman yang haram, di antara tertolaknya doa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang keempat. Adab yang kelima, di antara adab kita makan dan minum, membagi perut kita menjadi tiga. Jadi adab yang kelima, membagi perut kita menjadi tiga bagian. Apa maksudnya membagi tiga bagian? Sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya untuk bernafas. Nabi SAW bersabda, ma mala'u adamiyun wi'aan syarran min batni bihasab ibni adam luqaimatun yuqimna salbuhu fa in kana labudda fa'ilan fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Kata Rasulullah kepada kita, tidaklah seorang anak Adam manusia mengisi sesuatu yang lebih buruk daripada ia isi perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap untuk menegakkan tulang punggungnya. Dan jika dia harus mengerjakannya, maka hendaklah dia membagi sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman,
dan sepertiga untuk bernafas. Nah, jadi ternyata dalam persoalan makan pun perut ini dibagi 3 kata Nabi SAW. Nah, ini kita mungkin jarang memperhatikan. Terlebih kalau hari raya ada semua jenis makanan. Terlebih pula yang sekarang daging kurban bisa ada macam-macam. Supnya ada, gulainya ada, dendengnya ada. Ditambah lagi yang lain-lain dari lauk pauk, dimakan semuanya. Ini bukan adab makan Nabi SAW. Nabi SAW itu kalau makan sederhana. Bukan maksudnya rumah makan sederhana Bapak dan Ibu, tapi makan Nabi sederhana. Bagaimana makan Nabi yang sederhana? Ketika makan diperhatikan oleh Nabi 3 hal dalam perut beliau. Pertama, sepertiganya untuk makanan kata Nabi, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya untuk bernafas. Ini menandakan ada di antara umat Nabi yang kalau makan bernafas pun tak tolong oleh Bapak dan Ibu. Berarti ada. Mengapa demikian? Karena ada petunjuk begini dari Nabi SAW. Kemudian yang disampaikan di dalam perihal ini, di antara adab seorang muslim adalah harus belajar adab-adab makan dan minum. Dan siapa yang tahu tentang adab makan dan minum harus mengajarkannya kepada orang lain. Nah, ini kita sebagai orang tua harus paham adab makan dan minum. Karena nanti kita memberikan makan dan minum kepada anak-anak, kitalah yang pertama kali harus mengajarkannya. Maka inilah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada anak kecil, bahwa ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat anak kecil makan Bapak dan Ibu, kemudian tangannya, mode-mode kau namanya anak kecil lah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada anak kecil tersebut, ya gulam, wahai anak kecil, Samillah, ucapkanlah bismillah, wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada dekat dengan dirimu. Nah, jadi dari hadis yang sederhana ini dapat kita ambil ilmu bahwa siapa yang sudah tahu adab makan dan minum, dilihatnya orang tidak mempraktekkan itu, kewajiban bagi dia untuk menasihatinya. Makanya Bapak dan Ibu, seandainya nanti kita duduk bersama teman ataupun bersama anak, lalu ketika makan dia tidak menyebut nama Allah, kewajiban bagi kita mengucapkan kepada dia, menasihatinya, kalau mau makan bacalah bismillah. Berarti dari sini pun kita paham bahwa di antara adab makan dan minum, sebelum makan dan minum mengucapkan bismillah. Bolehkah ditambah lain dari itu? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kadang kita sudah makan ataupun kadang kita sudah minum, separuh makan baru teringat tadi belum baca bismillah. Ada pula petunjuk Nabi SAW. Apa itu? Siapa yang kata Nabi terlupa dari mengucapkan bismillah, baru teringat dia ketika separuh makan ataupun makanan pun akan berakhir, hendaklah dia mengucapkan bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, atau bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Kemudian dari hadis ini paham pula kita bahwa di antara adab makan yang disampaikan oleh Nabi tadi, hendaklah seorang makan dengan tangan kanan. Di dalam hadis yang lain ditekankan oleh Nabi, liyakul ahadukum biyaminihi, hendaklah salah seorang di antaramu makan menggunakan tangan kanannya. Wal yashrab biyaminihi, dan hendaklah minum dengan tangan kanannya. Wal ya'khudh biyaminihi, kalau ingin mengambil sesuatu gunakan tangan kanan. Wal yu'ti biyaminihi,
kalau ingin memberikan sesuatu kepada orang, gunakan tangan kanan, kata Nabi. Mengapa demikian? Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi. Karena sesungguhnya setan itu, kata Nabi, makan dengan tangan kirinya. Wa yashrabu bishimalihi, minum dengan tangan kirinya. Wa yu'ti bishimalihi, memberi dengan tangan kiri. Wa ya'khudhu bishimalihi, mengambil pun dengan tangan kiri. Maka ternyata Bapak dan Ibu, di antara hikmah mengapa kita makan, minum, memberi, mengambil dengan tangan kanan, sesungguhnya setan terbalik dalam amal tersebut. Ternyata setan makannya dengan tangan kiri, minumnya dengan tangan kiri, kemudian mengambil sesuatu dengan tangan kiri, memberikan sesuatu pun dengan tangan kiri. Jadi ini yang perlu kita perhatikan pula. Oh Ustaz, kadang ada orang Ustaz, mohon maaf Ustaz, mungkin enggak punya tangan. Tuh hanya makan bu, pakai kaki Ustaz. Mungkin pakai sendok tapi pakai kaki. Maka dalam hal ini pun demikian. Dia gunakan kaki kanannya, tidak boleh dia menggunakan kaki kirinya. Ustaz, kalau misalnya payah bana Ustaz, bagi orang yang uzur diperbolehkan. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Kalau sudah darurat, baru hal-hal yang dilarang diperbolehkan dalam agama kita. Tapi kalau tidak darurat, hanya karena alasan Allah tabiaso dari dulu, maka ini bukan alasan. Harus dibiasakan kebiasaan yang islami. Kalau dulu mungkin lupa diajarkan oleh orang tua makan dengan tangan kanan, sehingga dari kecil terbiasa, maka dari sekarang diubah lagi. Makanya khusus yang bapak-bapak tuh dobel dosonya tuh. Di antaranya merokok lah doso. Lah merokok pakai tangan kiri lo lah dobel dosonya. Jadi hal yang harus diperhatikan adalah makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik. Begitu juga kata Nabi, makanlah apa yang ada dekat denganmu. Ini kalau satu jenis. Jadi kalau seandainya makanan kita makan bersama-sama ataupun sendirian, tetapi makanannya sejenis, nampak pun yang jauh sejenis dia, maka cukup makan ambil yang dekat dengan kita. Tapi kalau seandainya makanannya bervariasi, tidak satu jenis, boleh kita meminta tolong kepada orang untuk mengambilkan makanan yang jauh. Nah, ini persoalan kaedah makanlah dari yang dekat denganmu. Kemudian Bapak dan Ibu, di antara adab makan dan minum, tidak boleh memulai makan dan minum dalam sebuah majelis sementara di dalamnya terdapat orang yang lebih tua dan lebih mulia. Nah, ini harus diperhatikan khususnya bagi para pemuda dan pemudi. Seandainya kita makan dan minum bersama orang tua, tidak boleh kita mulai makan dan minum sebelum orang tua yang terlebih dahulu memulainya. Nah, ini sampai di sini pun diperhatikan di dalam agama kita. Ini adab kepada orang yang lebih besar. Kemudian Bapak dan Ibu dalam posisi duduk. Apa yang kita sampaikan ini masih seputar sebelum makan dan minum. Bagaimanakah posisi duduk ketika makan dan minum? Ternyata ada larangan dari Nabi SAW. Seorang dilarang oleh Nabi makan sambil ittika. Apa itu makan sambil ittika? Yang pertama maksudnya adalah berbaring. Tidak boleh sambil berbaring makan, kita tidak boleh. Dilarang oleh Nabi. Atau dilarang oleh Nabi kita makan dengan bertopang pada salah satu tangan dan makan dengan tangan yang lain. Mohon maaf, mungkin ibu-ibu kadang duduk batopang modeko ko makan modeko. Ini dilarang oleh Nabi. Meskipun pakai tangan kanan. Jadi kita duduk, kadang kita duduk seperti ko, batumpu awak di siko, kemudian awak makan seperti itu. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Tidak boleh kita makan seperti ini. Tidak boleh makan seperti ini. Apatah lagi yang seperti ini. Jelas tidak bolehnya lagi.
Sudahlah bertopang dengan tangan kanan, makan pun dengan tangan kiri, tidak diperbolehkan. Atau yang dimaksudkan juga i'tika ini adalah makan sambil bersandar. Jadi kita dilarang makan sambil bersandar, tidak boleh makan sambil bersandar. Berarti kalau kita makan di kursi ini Bapak dan Ibu, majukan sedikit badan kita. Jadi tidak boleh kita, misalnya tidak boleh kita makan seperti ini. Ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau di rumah nanti Bapak dan Ibu, dinding pun perhatikan. Seandainya kita makan ada dinding, kemudian berarti majukan sedikit badan kita, baru kemudian makan. Nah pertanyaannya adalah, kalau ada larangan duduk saat ketika kita makan, jenis duduknya diperhatikan oleh Nabi. Sekarang bagaimana duduk Nabi ketika makan? Duduk Nabi ketika makan itu dua. Namanya adalah duduk iqa. Dan duduk iqa ini boleh dilakukan di dalam salat, tapi ini jarang disampaikan dan jarang dilakukan. Duduk iqa itu Bapak dan Ibu, bagaimana mencontohkannya? Duduk iqa itu Bapak dan Ibu seperti ini. Izinlah ke depan sedikit Bapak dan Ibu. Duduk iqa itu duduk seperti ini. Jadi kita duduk seperti ini. Ini adalah duduk iqa namanya. Jadi kita duduk. Jadi makan Nabi seperti ini. Jadi Nabi makan seperti ini atau seperti ini. Jadi seperti orang duduk di antara dua sujud. Ya, jadi duduk seperti duduk di antara dua sujud, tapi ditegakkan seperti ini atau dibuat seperti ini. Jadi dua ini contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang banyak lagi kita lihat, ada orang yang ketika makan dan minum diangkatnya kaki kanannya. Jadi mohon maaf, ini mencontohkan saja, mohon maaf. Diangkatnya kaki kanannya, kemudian dia bertumpu pada kaki kirinya. Dilihat dari hadis, ini sebetulnya tidak ada Nabi melakukannya. Tapi sekarang pertanyaannya, mengapa itu banyak dilakukan? Itu adalah pendapatnya dari Imam Ibnu Hajar. Semoga Allah merahmati beliau. Jadi mengapa Nabi SAW duduk dalam keadaan iqa? Nabi ingin kalau kita makan, posisi badan dalam keadaan tidak nyaman untuk makan banyak. Makanya di antara bentuk duduk yang membuat kita tidak nyaman makan banyak adalah di antaranya, kata Ibnu Hajar, ditinggikan kaki kanan kemudian kita bertumpu duduk di atas kaki kiri. Jadi kalau kita lihat kepada hadis, Nabi SAW hanya dua bentuk duduknya. Namanya duduk iqa. Bertumpu dengan ujung tumit, kedua tumit, atau melepaskannya. Dua ini bentuknya. Dan boleh, kata Ibnu Hajar, kita menaikkan kaki kanan kemudian duduk di atas kaki kiri. Nah itulah duduk Nabi ketika makan. Maka sebetulnya Bapak dan Ibu, setiap duduk yang membuat kita banyak makan jadinya, itu tidak disukai oleh Nabi SAW. Makanya nampak sekarang mengapa Nabi melarang kita duduk sambil bersandar lalu makan. Mengapa? Karena enak sekali, akan banyak makanan kita. Mengapa kita dilarang oleh Nabi misalnya tadi bertopang pada salah satu tangan? Karena akan lama seperti ini ya. Sedang lama. Enak seperti itu makan. Maka Nabi tidak menyukai tata cara duduk yang kita sebagai umatnya banyak makan karena tata cara duduk seperti itu. Jadi ini yang mesti kita perhatikan. Ternyata duduk pun saat makan diperhatikan oleh Nabi SAW. Bahkan di antara ulama, Bapak dan Ibu, tidak menyukai duduk bersila. Bersila. Jadi antara ulama ketika makan dan minum itu tidak menyukai duduk bersila di antaranya. Mengapa? Karena itu posisi enak untuk makan dan minum. Ini di antaranya. Oleh karenanya ini harus kita perhatikan.
Jadi ini harus kita perhatikan. Kemudian di antara adab adalah kalau sudah terhidang makanan, kemudian datang waktu sholat, maka yang didahulukan adalah makan. Inilah sabda Nabi SAW. Idza wudi'a asya ahadikum wa uqimati sholah. Apabila makan sudah dihidangkan, lalu mulailah waktu salat, fabda'u bil asya, maka mulailah dengan makanan, wala ya'jal hatta yafrugha minhu, dan kamu tidak perlu tergesa-gesa sampai kamu selesai makannya. Tapi syaratnya adalah memang makanan sudah terhidang. Kalau belum terhidang, salat dulu. Ini diperhatikan juga. Jadi kapan kita baru boleh makan terlebih dahulu, yaitu ketika memang sudah terhidang makanan tersebut. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa persoalan hati di dalam salat sangat ditekankan oleh Nabi SAW. Mengapa? Jangan sampai kata Nabi, seorang yang sedang salat sedangkan makanan sudah terhidang tadi dia salat, yang terpikir olehnya adalah persoalan makan padahal dia dalam salat. Jadi ini yang adab juga diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian di antara adab berikutnya adalah selesai dia makan, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang dibaca di sini, Nabi SAW kalau sudah selesai makan, doa Nabi adalah alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, ghaira mukfiyin wala muwaddi' wala mustaghni anhu rabbana azza wa jalla. Segala puji bagi Allah, pujian yang berlimpah lagi baik dan berkah, yang senantiasa dibutuhkan, diperlukan dan tidak bisa ditinggalkan wahai Rabb kami. Di antaranya juga Nabi SAW juga berdoa dengan doa ini. Doa ini Bapak dan Ibu wajib kita hafal yang ini. Yang satu ini wajib kita hafal karena keutamaannya luar biasa. Nabi SAW bersabda bahwa siapa yang membaca doa ini selesai makan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Doa tersebut berbunyi, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikanku makan dengan makanan ini dan menjadikannya sebagai rezeki bagiku tanpa daya dan upaya dariku. Siapa yang membaca doa ini selesai makan, kata Nabi, diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Bayangkan Bapak dan Ibu, ternyata ada amal-amal sederhana. Dan mungkin insya Allah nanti akan menjadi kajian bagi kita, amal-amal yang akan menghapuskan dosa kita. Di antara amal-amal tersebut adalah berdoa selesai makan dan minum. Apa bunyi doanya? Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Maka dari sini kita pun harus memperhatikan doa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, khususnya selesai makan. Kalau selesai makan umumnya doa yang diajarkan, alhamdulillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ternyata Bapak dan Ibu, tidak kita temukan doa seperti itu dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama halnya dengan doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu pun tidak ditemukan doa seperti itu sebelum kita makan ataupun sebelum kita minum.
Yang doa yang diajarkan oleh Nabi sebelum makan ataupun minum hanya bismillah, dan di ulama memperbolehkan menambahnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan doa yang dibaca oleh Nabi selesai makan banyak. Di antaranya doa yang kita bacakan tadi, siapa yang hafal dia baca selesai makan dan minum, diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Berarti selama ini Bapak dan Ibu kita telah meninggalkan doa yang lebih utama. Ini persoalannya. Jadi selama ini kita meninggalkan amalan doa yang lebih utama. Mengapa demikian? Karena ternyata ada doa sederhana pula mudah dihafal, tapi keutamaannya sangat luar biasa. Jadi adab yang harus kita perhatikan ketika kita selesai makan ataupun minum, memuji Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Nabi pernah menyampaikan di antara hikmah kita mengucapkan alhamdulillah selesai makan dan minum, Nabi sampaikan kepada kita, innallaha la yarda 'anil 'abdi ayyakulal aklata fayahmiduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah akan menurunkan keredoannya. Allah redho, Allah rela jika kamu makan dan selesai makan kamu memuji Allah. Aw yashrabu syurbata fayahmidu 'alaiha. Atau kalau kamu minum, kata Nabi, selesai minum kamu memuji Allah Subhanahu wa taala, Allah ridho akan hal tersebut. Kemudian di antara adab ketika makan ataupun minum yaitu soal minuman, tidak meniup minuman. Nabi SAW naha Rasulullah anisyurbi min thulmatil qadahi. Nabi SAW melarang minum dari bagian yang retak. Jadi kalau sudah punya kita gelas yang retak, jangan lagi dipakai. Wa ayyun fakha fi syarab, dan Nabi melarang meniup minuman. Jadi tidak boleh Bapak Ibu minuman kita panas, tidak boleh. Mendinginkan kata kita, tidak diperbolehkan begitu. Ada larangan dari Nabi SAW. Ternyata kalau kita lihat sisi dari kesehatan ataupun medis, larangan ini pun ada dampak kesehatan. Kalau kita melakukan itu, ternyata menghembus itu mengandung bakteri-bakteri. Makanya Nabi SAW melarangnya. Kemudian di antara adab Bapak Ibu, tidak mencela makanan. Tidak boleh kita mencela makanan. Ma'aban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu inishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Nabi sekalipun tidak pernah mencela makanan. Kalau beliau suka beliau makan, kalau beliau tidak suka beliau tinggalkan. Tidak ada dalam istilah Nabi, tidak lomale, tidak ada istilah seperti itu di dalam kamus Nabi ketika makan ataupun minum. Makanya Bapak Ibu, kalau seandainya kita mendapati makanan, kemudian makanan tersebut tidak kita sukai, tinggalkan. Jangan berkomentar terhadap makanan. Kemudian di antara adab dalam makan dan minum yaitu mendoakan orang yang memberikan makan dan minum kita. Jikalau ada orang yang mentraktir kita, baik bentuknya makanan ataupun minuman, disunnahkan bagi kita untuk mendoakannya. Apa doanya? Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Bahasa Indonesianya, ya Allah, berilah ganti makanan kepada orang yang memberikanku makan, dan berilah minum, gantilah minuman dari orang yang memberikanku minum. Jadi mohon maaf ketika kita mungkin dapat kemarin daging kurban, maka doakan panitia, doakan peserta kurban. Ya Allah, alhamdulillah saya dapat daging. Maka orang telah memberikanku daging makanan ini, ya Allah gantilah makanan karena dia telah memberikanku makan. Ini tidak tanggung-tanggung Bapak dan Ibu, siapapun di antara kita yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuannya, akan ada malaikat yang berkata amin walaka bimislin.
Ya Allah, perkenankanlah doa hambamu ini, dan ya Allah, semoga engkau mendapatkan balasan juga dari doamu. Jadi kalau kita mendoakan orang lain pun, sesungguhnya doa itu untuk kita sendiri juga. Nah, inilah Bapak dan Ibu di antara adab-adab makan dan minum yang mesti kita perhatikan, dan sudah banyak yang kita urai dalam persoalan makan dan minum. Mulai dari tadi, yang pertama adalah kalau kita makan dan minum, mesti kita niatkan untuk meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah. Kalau makan dan minum, meminta doa berlindung dari kelaparan. Kemudian makan dan minum kita jangan dari bejana emas ataupun perak. Kemudian diperhatikan pula kalau kita tahu adab makan dan minum setelah ini, maka kalau nampak oleh kita orang makan dan minum tidak sesuai adab, kewajiban kita untuk mengajarkan kepada dia. Kalau makan dan minum, bacalah bismillah, gunakan tangan kanan dan makanlah yang dekat-dekat dengan kita. Dalam posisi duduk pun diperhatikan, usahakan duduk sesuai sunnah Nabi SAW. Jangan sampai makan sambil bersandar ataupun bertopang dengan tangan kiri ataupun dengan tangan kanan. Pokoknya duduklah dengan duduk yang membuat kita tidak nyaman untuk makan banyak. Kemudian ketika makan ataupun minum, suka makanan itu dimakan, tidak suka jangan mencela makanan. Kemudian ketika makan ada satu lagi Bapak dan Ibu, mulailah dari tepi-tepi piring, jangan mulai dari yang tengah. Jadi kalau makan, ya mulai dari yang tepi-tepi, jangan yang tengah tuh ambil. Mengapa? Karena ada petunjuk Nabi dalam persoalan ini. Kemudian ketika makanan juga, seandainya ada jatuh maka diambil. Berarti istilah belum 5 menit, aku sesuai pula dengan petunjuk Nabi SAW. Kemudian selesai makan jangan lupa berdoa. Berdoa dengan doa diantaranya adalah alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kemudian kalau orang memberikan kita makan ataupun minum, jangan lupa pula mendoakannya. Di antara doanya adalah Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, berikanlah ganti dari makanan orang yang telah memberikanku makan, dan gantilah minuman dari orang yang memberikanku minuman. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Dan terakhir, makan dan minum merupakan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jika di antara kita Bapak dan Ibu makan sekarang ini belum ada pantangan, tidak ada pantangan, alhamdulillah sehat-sehat saja, itu nikmat yang sangat-sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Berapa banyak Bapak dan Ibu orang yang seusia kita makan tapi banyak pantangan. Aku minum teh nama ledo, nama banyak gula ledo, apa jo pantangan diabetes lah namanya. Kalaupun ataupun minuman dan makanan dan semacamnya, ini makan ini tidak boleh, makan ini tidak boleh, makan ini tidak boleh. Kita alhamdulillah tidak ada pantangan. Ini adalah rahmat dan karunia dari Allah yang wajib kita syukuri. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadaku, washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah dalam perihal itu. Bersyukurlah kepada Allah jika kamu memang hanya menyembah kepada Allah. Maka inilah bahasan kita Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan setelah bahasan kita tentang makan dan minum ini bertambah ilmu kita, sehingga setiap makan ataupun setiap minum ketika kita tahu ilmunya, makan dan minum tidak lagi sekedar makan dan minum, tapi amal itu berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bahasan kita ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.